Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Jadi, di sebelah saya ini sudah ada nama-nama anggota kelompok 9 berjumlah 11 orang. Oke, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu manusia sebagai makhluk individu. Jadi, manusia sebagai dikatakan sebagai makhluk individu itu karena manusia memiliki kepribadian yang unik, baik dari segi fisik, kemudian kepribadian, perasaan, sikap, kemudian kemampuan yang tentunya berbeda masing-masing orang. Misalnya si A itu memiliki, kalau dari segi penampilan fisik, si A memiliki misalnya rambutnya keriting, kemudian si B rambutnya lurus. Kemudian warna kulitnya juga berbeda, ada yang sawo matang, kemudian juga ada yang hitam manis, seperti itu. Jadi itu dari perbedaan dari segi fisik. Kemudian keunikan tersebut akan dapat dilihat ketika seseorang bereaksi terhadap sesuatu dalam hidupnya. Misalnya dalam menghadapi sebuah masalah, ada individu atau ada seseorang yang saat mendapatkan masalah itu ada yang mudah menangis, kemudian ada yang tetap tenang dan mencari solusi, seperti itu. Itu merupakan contoh kecil yang bisa kami perlihatkan. Kemudian, kata individu berbeda maknanya dengan individualisme dan individualis. Jadi, individu itu adalah bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang sudah tidak bisa dipisahkan lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Sedangkan individualisme adalah paham atau ilmu atau juga dikatakan filsafat yang mementingkan hak perseorangan dan mengesampingkan kepentingan rakyat dan negara. Sedangkan individualis adalah sikap yang mementingkan diri sendiri. Jadi antara kata individu, individualisme dan individualis itu memiliki perbedaan ya. Oke, selanjutnya yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Aristoteles mengatakan bahwa manusia pada kodratnya adalah makhluk sosial. Jadi manusia tidak akan mendapatkan keutamaan dan menjadi baik ketika ia tidak mempunyai teman dan terasing dari masyarakat. Menurutnya, manusia harus saling hidup bermasyarakat. Kemudian kita itu harus bisa melakukan sikap sosial yang positif dalam masyarakat. Misalnya solidaritas, kerjasama, dan saling tenggang rasa. Jadi itu merupakan salah satu sikap sosial positif yang bisa dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai dimana dikatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Artinya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, seperti itu. Oke, lanjut. Jadi kehidupan sosial itu sangat diperlukan oleh setiap insan manusia. Kita ambil contoh, sejak lahir manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Kita bisa lihat pada bayi yang baru saja lahir. Tentunya bayi yang baru lahir itu akan memerlukan bantuan baik dari orang tuanya atau bidan untuk memenuhi kebutuhan seperti makan ataupun mandi, seperti itu. Jadi hal ini membuktikan bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa manusia yang lainnya. Oke, yang terakhir yaitu materi tentang manusia dan interaksi sosial. Jadi dalam kebersamaan, manusia harus menjalin yang namanya interaksi sosial. Seperti dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya interaksi sosial ini akan terjadi dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat.
Baik, berbicara masalah interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu adalah hubungan yang mengaitkan antara individu-individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Nah, selanjutnya, gejala-gejala sosial akan dapat dilihat ketika interaksi sosial sudah berlangsung. Misalnya, adanya konflik dalam masyarakat yang disebabkan interaksi sosialnya itu tidak baik. Misalnya adanya perbedaan pendapat antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, sehingga terjadi perselisihan dan menyebabkan konflik. Jadi itulah presentasi dari kami kelompok 9 mengenai manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.